Halo, perkenalkan, nama saya Ornella Musi. Di video kali ini, saya akan sedikit memaparkan mengenai produksi vaksin COVID-19 di Indonesia untuk memenuhi tugas mikrobiologi farmasi. Topik yang akan saya bahas pada video kali ini yang pertama tentang virus COVID-19, yang kedua tentang vaksin, yang ketiga tentang teknologi produksi vaksin COVID-19, dan yang terakhir tentang teknologi yang dipilih Indonesia dalam produksi vaksin COVID-19. Pertama-tama yang akan saya bahas adalah tentang COVID-19. Jadi apa itu COVID-19? COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah jenis penyakit saluran pernafasan dan pembuluh darah yang menular yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus corona. Kata corona sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti mahkota. Jadi, bentuk virus corona ini menyerupai mahkota. Sifat virus COVID-19 yang pertama, sensitif terhadap panas. Pada suhu 56 derajat Celcius, dalam waktu 30 menit virus ini akan mati. Yang kedua, dapat hidup di benda mati. Lamanya virus corona mampu bertahan hidup dalam 1 hari pada karton dan permukaan yang sejenisnya, 2-3 hari pada plastik dan stainless steel. Yang ketiga, butuh sel inang untuk berkembang biak. Dan yang keempat, penularan virus ini tidak mengenal suhu. Selanjutnya ada gejala virus COVID-19. Ciri-ciri virus corona hampir mirip dengan gejala flu. Di antaranya demam, batuk pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih dan lesu. Namun, masa inkubasi virus ini sekitar 14 hari. Berarti bisa jadi Anda memiliki virus tersebut 14 hari sebelum Anda menyadari gejalanya. Jika memiliki gejala tersebut dalam fase 14 hari, harus segera periksakan diri. Selanjutnya ada penyebaran virus COVID-19. Virus corona ini bersifat zoonotik, berarti virus pertama kali berkembang di hewan sebelum akhirnya menyerang manusia. Ketika sudah menginfeksi manusia, metode penyebarannya melalui droplets berupa tetesan cairan dari batuk dan bersin. Yang kedua, kontak fisik, contohnya menyentuh atau berjabat tangan. Yang ketiga, melalui sentuhan, contohnya menyentuh permukaan benda yang mengandung virus, lalu menyentuh mulut, hidung, atau mata tanpa cuci tangan. Dan yang terakhir melalui tinja, tetapi melalui tinja ini jarang terjadi. Selanjutnya ada cara pencegahan virus COVID-19. Yang pertama, selalu cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, jangan konsumsi daging yang tidak dimasak. Yang ketiga, pastikan makanan bergizi seimbang. Yang keempat, hati-hati di kontak dengan hewan. Yang kelima, gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Yang keenam, olahraga dan istirahat yang cukup. Dan yang ketujuh, segera lakukan kontrol dokter jika batuk, pilek, dan sesak nafas. Lakukan juga physical distancing, jaga jarak sekitar 2 meter, dan kalau bisa tetap di rumah aja, hanya keluar rumah bila benar-benar perlu. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah tentang vaksin. Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin atau imunisasi dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit-penyakit tertentu. Vaksin dapat diberikan untuk anak dan dewasa, tergantung pada kondisi kesehatan yang dibutuhkan. Pasalnya, vaksin merupakan langkah awal pencegahan suatu penyakit, sehingga vaksin penting dilakukan. Tujuan pemakaian vaksin. Tujuan utama dari semua jenis vaksin adalah merangsang sistem kekebalan dalam tubuh manusia untuk melawan antigen, sehingga apabila antigen tersebut menginfeksi kembali, reaksi imunitas yang kuat akan timbul.
Manfaat yang diperoleh oleh tubuh dan masyarakat secara luas dengan melakukan vaksin yang pertama untuk mencegah penyebaran penyakit, yang kedua untuk melindungi dari risiko cacat dan kematian, dan yang ketiga sebagai daya tahan tubuh yang lebih kuat. Selanjutnya ada mekanisme kerja vaksin. Vaksin yang mengandung virus, bakteri, atau organisme lain akan dimatikan atau dilemahkan, kemudian disuntikkan ke dalam tubuh. Sistem imun merespon untuk membentuk antibodi yang dapat mengingat dan mengenal organisme tersebut. Kemudian, antibodi sudah memiliki kemampuan mendeteksi dan melawan organisme tersebut. Apabila organisme tersebut kembali, maka antibodi akan menyerang dan menghentikannya. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah tentang teknologi produksi vaksin COVID-19. Yang pertama ada vaksin inaktif. Vaksin inaktif digunakan selama lebih dari seabad untuk mendorong perlindungan terhadap patogen virus. Vaksin inaktif mengandung seluruh atau sebagian kecil dari bakteri atau virus yang telah terbunuh. Teknologi inaktif dapat bervariasi berdasarkan strain virus. Namun, sebagian besar proses pembuatannya menggunakan formaldehid atau beta-propiolakton, PPL, atau iradiasi ultraviolet. Selain disesuaikan dengan strain virus, prosedur pembuatan vaksin menggunakan teknologi ini memerlukan fokus untuk beberapa elemen penunjangnya, seperti waktu, suhu inkubasi, buffer, dan konsentrasi reagen yang digunakan untuk menghasilkan produk yang fungsional. Teknologi ini telah digunakan dalam pengembangan vaksin inaktif untuk SARS-CoV. Beberapa kelompok mengevaluasi vaksin inaktif untuk SARS-CoV dan hasilnya menunjukkan bahwa semua vaksin menginduksi serum antibodi penawar dan pengurangan yang signifikan. Tetapi penggunaan vaksin ini membutuhkan dosis berulang dan atau dosis pendorong. Karena teknologi ini memiliki kekurangan. Terdapat penelitian yang mengkonfirmasi bahwa terjadinya kerusakan hemoglobin substansial yang diakibatkan oleh formaldehid, BPL, atau iradiasi UV. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan uji in vitro untuk memeriksa apakah serum imun yang diinduksi oleh vaksin inaktif akan memediasi AD atau antibody dependent enhancement dalam beberapa sel. Selanjutnya ada vaksin yang dilemahkan. Sebagian besar vaksin telah dikembangkan untuk meningkatkan respon antibodi penawar anti-S. Salah satunya adalah vaksin virus hidup yang dilemahkan. Vaksin yang dilemahkan secara langsung sangat efektif dalam memberikan perlindungan terhadap penyakit dan menghentikan penyebaran epidemi virus patogen. Teknologi ini sudah dikembangkan dengan baik, namun jika digunakan untuk virus jenis lain, maka harus ada pembaruan. Pembaruan tersebut beresiko mengubah komposisi produksi vaksin. Rekayasa teknologi ini telah digunakan dalam pengembangan genetik ke arah balik untuk virus corona termasuk SARS-CoV dan MERS-CoV. Dengan metodologi ini akan terjadi penghapusan protein amplop. Virus-virus ini telah terbukti dapat menginduksi respon imun berbasis humoral dan seluler pada hamster dan tikus. Penggunaan vaksin yang dilemahkan mempunyai beberapa resiko seperti terjadinya kembali virulensi dan cedera jaringan yang memicu terjadinya perkembangan infeksi sekunder yang lebih parah. Selanjutnya ada vaksin subunit. Tidak mengherankan, sekitar setengah dari paten berfokus pada vaksin protein yang terdiri dari vaksin subunit protein S dan vaksin yang secara khusus menargetkan domain pengikat reseptor atau RBD dari subunit S1 protein S virus. Secara umum, protein S adalah situs target yang disukai dalam pengembangan vaksin SARS atau MERS, dan strategi yang sama dapat berpotensi dalam mengembangkan vaksin SARS-CoV-2. Vaksin subunit mencakup satu atau lebih antigen, RBD, S1, dan S2, dengan imunogenisitas kuat yang mampu menstimulasi sistem imun inang secara efisien. Sejauh ini, beberapa lembaga telah memprakarsai program vaksin subunit SARS-CoV-2 dan hampir semuanya menggunakan protein S sebagai antigen.
Dilaporkan bahwa vaksin subunit protein virus S untuk SARS-CoV menghasilkan titer antibodi netralisasi yang lebih tinggi dan perlindungan yang lebih lengkap daripada vaksin SARS-CoV yang dilemahkan, protein S panjang penuh, dan vaksin protein S berbasis DNA. Selanjutnya ada vaksin berbasis vektor virus. Vaksin berbasis vektor virus memberikan ekspresi protein tingkat tinggi dan stabilitas jangka panjang, dan memicu respon imun yang kuat. Konsep vaksin vektor virus berbeda dengan vaksin subunit, karena vaksin vektor membantu mencegah penyakit menular dengan menimbulkan respon humoral. Teknologi ini dikembangkan untuk pembuatan vaksin CHAD3 untuk Ebola dan CHAdOXL untuk MERS, yang sedang sekarang memasuki tahap uji klinik. Kelebihan vektor virus adalah transduksi gen efisiensi tinggi, pengiriman gen yang sangat spesifik ke sel target, dan induksi respon imun yang kuat. Terlepas dari keuntungannya, tidak menutup kemungkinan untuk vektor virus menyebabkan masalah. Dalam beberapa vektor, ekspresi stabil dari gen dicapai melalui mekanisme integrasi virus. Integrasi ke dalam genom inang dapat menyebabkan kanker. Hambatan lain untuk menggunakan klinik vektor virus adalah adanya kekebalan terhadap vektor yang sudah ada sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh paparan virus sebelumnya dan produksi antibodi penawar yang mengurangi kemanjuran vaksin. Dalam kebanyakan kasus, virus direkayasa secara genetika untuk mengurangi atau menghilangkan patogenesitas. Tipe vaksin ini dibagi menjadi dua, yaitu replikasi vektor dan non-replikasi vektor. Virus yang sudah digunakan dalam perkembangan vaksin ini adalah adenovirus yang telah dikembangkan dan diujikan sebagai vaksin untuk penyakit HIV, malaria, dan kanker. Selain adenovirus, ada beberapa virus lain yang sudah digunakan dalam perkembangan pembuatan vaksin ini. Di antaranya adalah alphavirus, herpes virus, pox virus, vesicular stomatitis virus, dan Vaccinia virus. Selanjutnya ada vaksin berbasis DNA. Vaksin DNA telah dievaluasi secara luas dalam banyak model hewan penyakit menular dan tidak menular dengan keberhasilan yang umumnya baik dalam memunculkan tanggapan poten terhadap antigen yang disandikan, yang telah berkisar dari epitop sel T atau B diskrit hingga kompleks poliprotein besar. Pada umumnya, vaksin tersebut berbasis DNA plasmid. Pada manusia, bukti konsep untuk induksi respon antibodi dan sel T telah ditunjukkan untuk berbagai indikasi dalam beberapa uji klinik. Namun, respon imun yang ditunjukkan lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan vaksin konvensional seperti vaksin inaktif dan vaksin virus yang dilemahkan. Alasan kekurangan vaksin DNA ini tidak jelas, tetapi kemungkinan disebabkan karena pengiriman DNA yang tidak efisien ke dalam sel manusia dan stimulasi sistem imun manusia yang tidak memadai. Vaksin berbasis DNA dapat dihasilkan dengan cepat berdasarkan urutan virus, sehingga memungkinkan untuk cepat sampai ke pengujian klinik. Keuntungannya adalah respon imun terhadap vaksin dapat diarahkan untuk memperoleh respon imun humoral dan seluler atau keduanya tanpa memerlukan faktor hidup atau teknik produksi biokimia yang kompleks. Kekurangannya dari teknologi ini yaitu waktu yang diperlukan untuk menyetujui vaksin DNA untuk manusia relatif panjang, karena formulasi berbasis gen memerlukan evaluasi keamanan yang lebih besar daripada vaksin konvensional. Namun saat ini vaksin DNA manusia masih dievaluasi dalam uji klinik fase. Selanjutnya ada vaksin berbasis RNA. Vaksin berbasis RNA merupakan salah satu teknologi vaksin berbasis asam nukleat yang sedang dikembangkan untuk COVID-19. Vaksin berbasis RNA merupakan kandidat yang menjanjikan karena kecepatannya dalam memperoleh urutan data patogen sehingga dapat diproduksi dengan cepat dan aman. Selain itu, teknologi ini mungkin lebih sedikit memerlukan uji pengaturan daripada virus yang dilemahkan atau dimatikan, karena asam nukleat adalah produk basal yang tidak berubah apapun patogennya. Vaksin antivirus berbasis mRNA juga meminimalkan potensi resiko infeksi dan mutagenesis
yang disebabkan insersi karena degradasi alami mRNA dalam lingkungan mikroseluler. Khasiat imunogen yang tinggi karena modifikasi struktural mRNA yang direkayasa meningkatkan stabilitas dan kemanjuran penerjemahnya. Vaksin berbasis RNA lebih menguntungkan dibandingkan vaksin berbasis DNA, karena antigen dapat segera diterjemahkan dari vaksin RNA setelah antigen tersebut memasuki sitoplasma. Hal tersebut meningkatkan efisiensi transfeksi sehingga perlu adanya efek pada imunogenesitas. Vaksin berbasis RNA menggunakan mRNA yang setelah memasuki ke sel akan diterjemahkan ke molekul antigenik yang dapat merangsang sistem kekebalan tubuh. Proses ini telah digunakan secara efektif terhadap beberapa kanker. Tidak hanya kanker, penggunaan teknologi vaksin ini mempunyai kemampuan untuk memperoleh proses kekebalan tubuh yang kuat terhadap penyakit menular seperti COVID-19. Produksi vaksin berbasis RNA lebih cepat dan murah daripada vaksin tradisional. Hal tersebut dapat menjadi keuntungan utama dalam situasi pandemi seperti sekarang. Uji klinik vaksin berbasis RNA untuk COVID-19 saat ini sedang berlangsung. Selanjutnya, ada teknologi yang dipilih Indonesia dalam produksi vaksin COVID-19. Vaksin untuk COVID-19 masih dalam proses penelitian, sehingga antivirus spesifik untuk penyakit yang telah menginfeksi lebih dari 23 juta orang di dunia ini belum tersedia. Perkembangan penelitian vaksin di Universitas Indonesia sudah pada vaksin DNA yang sedang diuji cobakan pada hewan coba, vaksin RNA sedang diekspresikan, dan vaksin VLP yang masih dalam tahap perancangan sistem ekspresi pada sel HO. Alasan vaksin DNA dan RNA digunakan adalah bisa menyesuaikan virus yang baru timbul dengan cepat dan dapat diperbanyak dengan cepat. Pengembangan kemampuan ini sangat baik jika dilakukan, dikarenakan bisa sangat efisien untuk memenuhi kebutuhan jumlah vaksin corona di Indonesia. Kesimpulannya, COVID-19 hingga saat ini masih terus berkembang penyebarannya. Meskipun belum ada vaksin yang siap digunakan, namun sudah banyak negara dan lembaga litbang yang telah mencoba dan mengumumkan program atau teknologi pengembangan vaksin mereka untuk melawan COVID-19. Di antaranya adalah vaksin yang dilemahkan, vaksin inaktif, vaksin subunit, vaksin vektor virus atau replikasi dan non-replikasi, dan asam nukleat, DNA dan RNA, di mana hampir sebagian besar merupakan vaksin baru. Pada umumnya, pengembangan vaksin baru dapat memakan waktu 10-20 tahun, dan tingkat keberhasilannya kurang dari 10%. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga apa yang sudah saya paparkan dapat dijadikan ilmu baru dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya Ornella Musi pamit undur diri. Dah.